publikasi di Epstein Files. Ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, begitu saya mendengar Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi menyingkap sebahagian besar dari Epstein Files, ya perlu Anda ketahui di Epstein Files ini jumlah dokumennya 6 juta files, Pak. 6 juta files. Sama Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang diungkap baru 3,5 juta. Sudah cukup banyak tapi belum seluruhnya. Plus 2.000-an video dan 180.000 foto. Nah, saya begitu mendengar ini diungkap secara resmi, saya bersyukur. Kenapa? Karena ini mempermudah tugas dakwah kita. Ya, untuk mengajarkan pada umat manusia yang hidup di zaman kita sekarang bahwa dunia sedang dipimpin oleh mereka-mereka orang-orang yang sangat bejat, Pak. Bejat betul. Supaya kita sadar bahwa dunia kita ini sekarang ini nggak baik-baik saja gitu loh. Dan kita harus berjuang untuk merubahnya. Ya. Nah, apa yang terjadi? Jadi Epstein ini nama seseorang, Pak. Namanya Jeffrey Epstein. Dia orang Yahudi yang asal muasalnya guru matematika di sekolah menengah atas. Tiba-tiba dia jadi miliarder. Ya kita sih senang aja ya kalau guru matematik tahu jadi miliarder, kita senang aja gitu kan. Cuma nggak normal. Karena apa? Mendadak banget. Bahkan mendadaknya itu sampai ke tingkat dia tahu-tahu punya pulau pribadi. Bayangkan orang bisa punya pulau pribadi di Amerika, itu kan luar biasa kekayaannya. Nah, ternyata dia diorbitkan, dikarbitkan oleh siapa? Oleh Zionis Internasional. Dan dia bahkan diberikan kartu keanggotaan Dinas Intelijensi Israel, Mossad. Ya. Dan dia di pulau pribadinya itu mendatangkan anak-anak gadis usia belasan tahun dari berbagai penjuru dunia. Tentunya yang cantik-cantik, dikumpulkan di situ. Anak-anak kecil dari usia 5 sampai 9 tahun dari berbagai penjuru dunia, terutama negeri-negeri yang sedang konflik. Yang kalau anak itu diambil, nggak pakai surat menyurat, tidak pakai dokumen, nggak ada masalah. Karena apa? Ya nggak ada yang peduli juga sama mereka. Nah, untuk apa diletakkan di pulau itu? Untuk disajikan kepada orang-orang penting yang bisa dia bangun relasinya. Dan itu juga dibantu sama Zionis. Dia tiba-tiba akrab dengan presiden-presiden Amerika Serikat. Dia akrab dengan pangeran Inggris. Dia akrab dengan pangeran-pangeran Arab. Dia akrab dengan selebritis, penyanyi, artis, kelas dunia, Pak. Dia datangkan ke situ. Untuk apa? Untuk disajikan anak-anak gadis ini. Bukan hanya anak-anak gadis yang disajikan, Pak. Anak kecil disajikan. Makanya sandinya untuk Epstein Files sebelum akhirnya diungkap itu PDF files, Pak. PDF itu maksudnya pedofili. Kelakuan orang dewasa berhubungan dengan anak kecil umur 5 sampai 9 tahun. Sampai di sini ini sudah memuakkan, Pak. Tapi ada yang lebih mengerikan. Ternyata di pulau itu mereka mengadakan satanic rituals, ya, peribadatan kepada syaitan. Dan jenis sembahan yang mereka pilih adalah sembahan yang kuno sekali, Pak, yang usianya sudah ribuan tahun. Dari zaman dulu pun musyrikin sudah banyak yang menyembah setan tersebut yang namanya Baal, ya. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran karena memang saking lamanya dia sudah ada dari dulu, ya, di surat As-Saffat ayat 125. Ini ayatnya saya kutip di sini. Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Patutkah kalian menyembah, beribadah kepada Baal dan kalian tinggalkan Allah sebaik-baiknya pencipta, ya. Nah, jadi presiden-presiden Amerika tuh ikut, Pak, dalam ritual penyembahan setan itu. Dan sebagaimana musyrikin zaman dulu ketika mereka menyembah Baal, mereka itu melakukan pesugihan, tahu pesugihan? Persembahan, ya, sacrifice, ya, pengorbanan, ya. Dan itu sacrifice-nya berupa apa? Human sacrifice, anak manusia yang disajikan kepada berhala itu. Kalau zaman dulu caranya bagaimana? Anak kecil itu dilempar hidup-hidup ke dalam api yang menyala-nyala, Pak. Tapi kalau di zaman Epstein Files ini, itu anak kecil itu yang tadinya dipedofili tadi, ya kan, dipilih aja seenaknya mereka, disajikan kepada Baal dengan cara bukan dilemparkan ke api menyala-nyala, Pak, tapi disembelih hidup-hidup. Nggak sampai di situ, Pak. Setelah disembelih hidup-hidup, darahnya diminum, dagingnya dimakan. Ya. Saya bicara gini bukan karena seneng, Pak, tapi karena ini memang fakta, Pak. Ini sudah ada semua di dalam files ini. Makanya saya bilang ini sarana dakwah buat kita, Pak, untuk menyadarkan orang Barat, orang non Muslim, ya kan, udahlah jadi Muslim aja lah, ya. Dan perlu Anda ketahui, di antara pelanggan yang doyan minum darah anak kecil yang dijadikan persembahan untuk Baal,
Itu namanya Hillary Clinton, istrinya Bill Clinton. Ya. Jadi presiden-presiden Amerika itu yang sudah jelas masuk dalam Epstein Files itu setidak-tidaknya adalah George Bush Senior, Obama, Bill Clinton, Donald Trump. Ya. Nah istrinya Bill Clinton, si Hillary Clinton ini termasuk yang doyan minum darah anak yang disembelih itu Pak. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa darah anak kecil yang disembelih hidup-hidup itu mengandung hormon adrenalin yang banyak. Yang itu kalau diminum itu akan menjadi obat anti penuaan. Gitu. Makanya si Hillary Clinton yang usianya sudah 70-an tahun itu, kadang-kala kita lihat foto dia kan keriput tuh. Nah itu foto asli dia. Tapi kadang-kadang kita lihat foto dia kinclong gitu kan, masih kayak muda gitu. Itu foto dia juga sekarang, bukan 20-30 tahun yang lalu, enggak. Tapi kalau yang dia berkerut ya kan, itu tandanya dia sedang sakau. Tahu sakau? Sakau tuh lagi udah nyari-nyari tuh obat itu. Dan kalau dia kinclong itu baru minum itu namanya. Gitu. Dan cilakanya Pak, darah yang seperti ini itu sudah dijual online Pak. Dengan kode adrenokrom gitu. Jadi orang-orang yang doyan minum darah ya itu pesan aja online gitu. Dan termasuk karena mereka doyan makan daging anak yang dipersembahkan Pak, akhirnya ini dijadikan sebuah program untuk seluruh dunia, rakyat dunia juga makan daging manusia Pak. Lewat apa? Lewat gerai McDonald. Ya, jadi tolong ya, yang masih nggak mau juga tobat meninggalkan McDonald, sekarang tobatlah karena menyadari bahwa ternyata McDonald burgernya sering mengandung daging manusia. Dan ini sudah dites di laboratorium. Ya, setelah dites ternyata burger McDonald itu mengandung DNA manusia. Bahkan banyak laporan orang makan burger di McDonald tiba-tiba menemukan gigi seseorang, gigi manusia, ya kan? Jadi inilah dunia kita sekarang, Pak. Nah, mungkin Anda bertanya, Ustadz, kenapa mereka singkap itu secara terang-terangan? Mereka menyingkap itu secara terang-terangan ya karena apa? Hakikatnya publikasi di Epstein Files ini adalah deklarasi kaum Yahudi Zionis Israel. Apa deklarasinya? We are the true and official agents of Satan in the world today. Kami inilah perwakilan resmi dan sejati dari setan di muka bumi hari ini. Kami inilah Hizbus Syaitan, kami inilah partai setan, begitu. Jadi mereka sudah sedemikian merasa arogannya ya, invincible, dikdayanya gitu ya, sampai mereka tuh terang-terangan menjelaskan siapa diri mereka, nggak ada keraguan lagi Pak, gitu. Jadi kalau kata anak Betawi itu gini, jadi dia ketahuan melakukan kejahatan, dia bilang, emang iya gue begitu, lo mau apa? Gitu kira-kira, ya. Itu Israel hari ini, the Zionist today, mereka begitu pedenya merasa diri mereka Hizbus Syaitan, karenanya kita tidak boleh ragu-ragu untuk menjadi lawan mereka, menjadi Hizbullah, menjadi Jundullah, tentara Allah. Ya, karena bahasa Al-Quran pilihan cuma 2 hizib saja. Kalau nggak gabung dengan Hizbullah, gabung dengan Hizbus Syaitan. Dengan catatan bukan Hizbullah Lebanon Selatan ya Pak, itu pembantai anak-anak Suriah itu. Ya, Hizbullah dalam arti sebenarnya. Ya. Nah baik. Terus juga yang tidak kalah pentingnya, maksud publikasi ini adalah untuk normalisasi Pak. Jadi masyarakat dunia diharapkan menjadi tidak mempermasalahkan lagi kemusyrikan, penyembahan berhala. Masyarakat dunia tidak mempermasalahkan lagi fahisha, perbuatan-perbuatan keji. Dan masyarakat dunia tidak mempermasalahkan lagi kemungkaran yang terjadi. Padahal Nabi bersabda, barang siapa lihat kemungkaran, ubah dengan tangan, nggak sanggup dengan lisan, nggak sanggup dengan hati. Dengan hati itu maksudnya ingkari di dalam hati. Jika sampai mengingkari dalam hati nggak ada, berarti nggak ada iman barang sedikit pun, seberapa biji zarah pun nggak ada. Gitu. Artinya sudah kafir, sudah murtad. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Dan mereka inginkan itu. Makanya kita harus membicarakan di Epstein Files Pak, dalam kerangka apa? Dalam kerangka kita menyatakan di hadapan Allah, kami mengingkari ini sebagai sebuah kebaikan. Ini kezoliman, ini kemungkaran yang luar biasa mengerikannya, gitu. Nah, jadi ini poin ketiga. Poin yang keempat,